Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah cerita kehidupan Anto dan kutukan Sungai Musi. Di tepian Sungai Musi yang membelah kota dengan anggun, hidup seorang pemuda bernama Anto. Usianya belum genap 20, namun wajahnya tampak lebih tua dari umurnya. Terbakar matahari, dikeraskan waktu, dan dikeringkan oleh nasib yang tak berpihak. Setiap hari, Anto berjalan menyusuri pelabuhan dengan bahu tertunduk. Ia bukan pelaut, ia bukan nelayan. Ia hanya tukang pikul yang jasanya dibayar recehan untuk mengangkat karung-karung dari perahu ke daratan. Tak ada yang menyapanya ramah, tak ada yang bertanya kabar. Bahkan, jika Anto lenyap esok pagi, mungkin hanya bau amis pelabuhan yang menyadarinya. Tapi Anto bukan lelaki yang mengeluh. Ia sudah yatim sejak kecil, ditinggal ibunya saat baru belajar berbicara. Ibunya meninggal karena demam berdarah saat banjir besar melanda. Rumah mereka hanyut bersama arus, dan Anto hanya menyisakan satu benda berharga. Kalung kecil berbentuk sisik ular dari perunggu, warisan ayahnya yang tak pernah ia kenal. Anto tidur di kolong jembatan, makan dari nasi sisa rumah, makan atau lauk dari pemancing yang iba. Tapi yang paling ia sukai adalah saat malam hari tiba, dan Sungai Musi berubah menjadi lautan tenang penuh pantulan cahaya. Ia duduk di ujung dermaga, menatap langit dan berkata dalam hati, "Kapan hidupku berubah?" Namun, jawaban dari semesta ternyata datang dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, angin berhenti bertiup, udara menjadi pengap. Langit yang biasanya bersinar keemasan berubah menjadi kelabu pekat. Awan bergulung pelan seperti naga lapar yang mengincar tanah. Penduduk mulai menutup pintu. Para nelayan menarik jaring pulang lebih cepat. Musim buruk datang, bisik seorang tua. 3 hari berturut-turut hujan turun tanpa jeda. Air naik perlahan, menyusup ke lantai rumah, merangkak ke lutut, lalu ke pinggang. Sungai Musi yang dulu anggun kini beringas, menggulung apapun yang dilewatinya. Kapal nelayan karam, jembatan kecil rubuh, dan beberapa ternak lenyap dalam arus. Warga mulai panik. Mereka berkumpul di balai desa dan mencari alasan, mencari kambing hitam. Ada yang membuka pantangan sungai, teriak salah satu sesepuh desa. Ada yang menentang arwah penjaga Musi, seru yang lain. Dan tatapan mereka akhirnya mengarah ke satu orang, Anto. Sejak dia tinggal di sini, banjir makin sering terjadi. Dia tidak punya keturunan asli daerah ini. Mungkin dia pembawa sial. Anto hanya bisa diam. Ia tahu membela diri sia-sia. Mulutnya kering, dadanya sesak. Ia dipaksa keluar dari tempat tidurnya di kolong jembatan. Didorong, dilempari batu kecil, dan diusir ke wilayah sepi dekat hutan sungai. Tempat yang katanya terlarang. Tempat yang menurut legenda dihuni oleh makhluk penunggu air yang tak pernah memaafkan manusia. Malam itu, Anto duduk sendiri. Tubuhnya basah, menggigil, dan matanya kosong. Sungai mengalir tenang di hadapannya, seolah mencemooh. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Tak ada rumah, tak ada teman, tak ada harapan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh air. Tapi, bukan seperti arus biasa. Ini seperti sesuatu yang besar, sangat besar, sedang bergerak di dalamnya. Air sungai mulai beriak pelan. Kabut muncul perlahan, menari di atas permukaan air. Dan dari dalam kabut itu, sepasang mata muncul. Mata emas yang tajam, memancarkan cahaya lembut. Kemudian, muncullah kepala besar, berbentuk segitiga, bersisik keemasan, bergerak anggun tapi kuat. Seekor ular sanca raksasa, bersisik emas, perlahan muncul dari sungai. Anto membeku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Yang bisa ia lakukan hanyalah memandang sang penjaga Musi yang selama ini hanya ada dalam dongeng. Dan sang sanca hanya menatap Anto dalam diam, seolah berkata, "Kau tak bersalah, tapi kau telah dipilih." Tahap 2. Pertemuan rahasia dan rahasia di dasar Sungai Musi malam itu.
waktu seperti berhenti. Hanya ada kabut, air, dan tatapan dari makhluk raksasa yang kehadirannya tak masuk akal. Seekor ular sanca sepanjang perahu, bersisik emas yang berkilau, tertimpa petir jauh di langit, muncul di hadapan Anto. Anto tak bergerak, bukan karena takut, tapi karena ia merasa seperti sedang dipanggil. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya maju. Ia mendekat ke pinggir sungai. Ular itu tak menyerang. Ia diam, tenang, dan hanya menatap pemuda itu dengan mata tajam yang menyimpan ratusan rahasia. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sanca itu mendekatkan kepalanya. Ujung lidahnya menyentuh kalung kecil yang tergantung di leher Anto. Kalung berbentuk sisik ular tua, warisan dari ibunya. Begitu tersentuh, kalung itu bersinar lembut, seolah terbangun dari tidur panjang. Dan saat itulah Anto mendengar suara. Bukan suara biasa, tapi suara dalam kepalanya, dalam hatinya. Keturunan terakhir, penjaga sungai, waktumu telah tiba. Anto tersentak, matanya melebar. Tapi sebelum ia sempat bertanya, sanca itu berbalik dan perlahan menyelam ke dalam sungai, menciptakan pusaran air kecil yang berputar pelan, seperti gerbang. Anto merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Tapi dorongan yang ia rasakan lebih kuat dari rasa takutnya. Ia melepas bajunya, menggenggam kalungnya, dan terjun ke dalam sungai mengikuti sang penjaga emas. Gelap, dingin, dalam. Tapi ada cahaya di bawah sana. Sanca itu berenang seperti menuntunnya, dan Anto mengikutinya, berenang semakin dalam, melewati akar-akar sungai yang menggantung seperti jari-jari roh. Lalu Anto melihatnya. Sebuah bangkai perahu tua, sangat besar, terjebak di antara batu dan lumpur. Tapi yang paling mencolok adalah simbol lambang kerajaan kuno di sisi kapal dan tulisan berkarat, "De Gouden Overtocht," bahasa Belanda. Anto tidak mengerti artinya, tapi ia tahu ini bukan kapal biasa. Sanca itu berhenti di depan sebuah peti besar di dalam lambung kapal. Anto mendekat, menarik napas panjang, dan membuka peti itu dengan penuh tenaga. Cahaya menyilaukan meledak dari dalamnya. Emas, perhiasan, permata, pusaka, tumpukan harta yang tak terhitung nilainya. Di antara kilauan itu, ada pula kitab kuno berbahasa aksara Jawa kuno dan simbol kalungnya terpahat di sana. Anto menggigil, bukan karena dingin, tapi karena tak percaya apa yang dilihatnya. Sanca itu menyentuh lantai kapal dengan tubuhnya, dan lambung kapal itu tiba-tiba terangkat, muncul rongga bawah tanah, seperti gua tersembunyi. Di sana, dinding-dinding batu bercerita lewat lukisan tentang masa lalu, tentang para penjaga sungai, tentang manusia-manusia terpilih yang satu garis dengan darah kuno yang bisa mendengar suara penjaga. Anto ternyata bukan pemuda biasa. Ia keturunan terakhir dari penjaga sungai yang ditugaskan menjaga keseimbangan alam Sungai Musi dari kerakusan manusia. Dan kini, warisan itu diturunkan padanya. Anto keluar dari sungai keesokan paginya. Bukan lagi sebagai pemuda miskin. Ia membawa sebongkah kecil emas, cukup untuk mengubah nasibnya. Tapi bukan itu yang membuat tatapannya berbeda, melainkan pengetahuan, rahasia besar yang kini ia pikul. Ia tahu tugasnya belum selesai. Sungai Musi masih dalam bahaya, dan penjaga emas itu masih mengawasi. Tahap 3. Kebangkitan Anto dan janji sang penjaga. Beberapa hari setelah peristiwa itu, hujan mereda. Matahari kembali menyinari Sungai Musi, tapi tak ada yang bisa menghilangkan jejak bencana yang baru saja terjadi. Rumah-rumah terendam, jembatan rusak, pasar lumpuh, dan di balik semua itu, masyarakat masih membicarakan satu nama, Anto. Dia menghilang sejak malam banjir besar. Jangan-jangan dia dimangsa ular raksasa. Aku dengar dia kabur karena merasa bersalah. Tapi kebenarannya jauh melampaui desas-desus mereka. Anto muncul kembali di tepi desa, bukan sebagai pemuda dekil yang tertunduk lesu,
tapi sebagai pria dengan sorot mata baru. Ia mengenakan baju sederhana namun bersih. Di tangannya ada kantung kecil berisi serpihan emas. Dan yang paling mengejutkan, ia membawa cetak biru pembangunan kanal pengendali banjir. "Ini untuk desa," ucapnya tenang. Warga bingung. Dari mana Anto bisa memiliki semua itu? Tak sedikit yang curiga. Namun, Anto tak menjawab. Ia tidak meminta pengakuan. Ia hanya bekerja. Hari-hari berikutnya, Anto menyewa tukang, membeli alat berat, dan membangun kanal-kanal kecil yang terhubung langsung ke Sungai Musi. Ia mengeringkan jalan-jalan yang dulu rawan genangan. Ia membersihkan muara yang tersumbat limbah. Ia bangun pos jaga untuk pantauan arus sungai. Ia juga mendirikan bangunan dari kayu jati tua, sebuah sekolah kecil, gratis untuk anak-anak miskin yang tak mampu. Namanya ia beri Sekolah Penjaga Sungai. Nama itu membuat warga bertanya-tanya, tapi tak ada yang benar-benar mengerti maknanya, kecuali Anto. Malam harinya, Anto sering menyendiri di dermaga, duduk diam, menatap arus air yang kembali tenang. Sesekali, ia menatap kalung perunggu di dadanya. Lalu, dari kejauhan, riak air mulai bergetar. Kabut pelan turun, dan muncullah sosok panjang bersinar keemasan. Sanca itu datang lagi. Mereka tidak berbicara. Tidak perlu. Anto hanya mengangguk, dan sang sanca berputar pelan di atas permukaan air sebelum menyelam kembali ke kedalaman. Sejak saat itu, banjir tak pernah separah dulu. Penduduk mulai percaya bahwa alam telah berdamai. Tapi tetap saja, di balik semua kemajuan itu, tak ada yang tahu bahwa semua dimulai dari pertemuan antara seorang pemuda miskin dan penjaga emas Sungai Musi. Dan konon, setiap kali hujan deras mengguyur kota dan kabut menyelimuti permukaan air, ada yang melihat bayangan panjang bersinar pelan di bawah dermaga. Seseorang atau sesuatu yang memastikan janji kuno masih ditepati. Selama penjaga sungai hidup, desa ini akan selamat. Tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam.